Jika kalian pernah menonton film Inception dari Christopher Nolan, kalian bakal relate dengan film Para Perasuk. Film Perasuk will be blow your mind. Pernah gak sih lo ngerasa budaya kita tuh gak pernah ada yang kita anggap benar-benar keren? Karena mungkin gak banyak orang yang bisa membagikan sisi autentik dan happiness dari budaya kita. Kebanyakan hanya mengambilnya dari perspektif horor atau mistis. Tapi tidak dengan Regas. Selain happiness yang ia tampilkan, ia juga menonjolkan sisi emosional, empati, dan human nature dari budaya itu sendiri. Dari segi cerita, para perasuk harus mencari roh hewan yang ingin ia jinakkan. Dan untuk mendapatkan roh hewan itu sendiri, para perasuk harus hidup dan menjadi hewan itu sendiri. Merasakan bagaimana menjadi entitas lain, tidak hanya secara ragawi, tapi secara feeling. Bukan untuk menguasai si roh hewan tersebut, melainkan untuk menyalurkan kebahagiaan. Dari setiap roh hewan yang akan ditransfer melalui alunan-alunan musik serompet, gendang, gitar, dan alat tradisional musik lainnya di acara sambat. Regas membuat 3 alam yang berbeda di film ini menjadi 3 layer, alias 3 realitas yang berbeda. Seperti halnya Christopher Nolan di film Inception membuat 3 layer mimpi yang berbeda. Kali ini Regas membuat 3 layer. Yang pertama, realitas nyata, yaitu real time pada cerita itu sendiri. Layer kedua, yaitu layer transisi, di mana layer ini adalah ruang transisi dari imajinasi para perasuk. Dan layer ketiga adalah alam bawah sadar, alias ruang imajinasi itu sendiri. Menurut gue, Regas berhasil membuat kita sangat peduli dengan karakter utama yang diperankan oleh Angga Yunanda, Bayu, yang dimana kita diperlihatkan pergolakan emosi dan logika mempertarung untuk menghadapi realitas yang berbeda. Sama halnya dengan kebanyakan orang yang ngerasa hidupnya selalu ada pantangan dari teman, kerabat dekat, bahkan keluarga kita sendiri. Ambisi buta yang tanpa peduli sekitar. Tapi setiap orang pasti berubah dan berkembang seiring pengaruh lingkungan. Bisa menjadi putih atau hitam. Cerita Soli tanpa plot hole, film yang dibawakan secara jenaka, akan tetapi yang berbeda adalah komedi dan jokes yang diperlihatkan enggak secara gamblang untuk membuat penonton terbahak-bahak, melainkan intensinya untuk membuat setiap karakter terhubung dan menjalin sebuah kehangatan dengan dialog yang natural. Cuma yang bikin penonton ketawa, khususnya gue, adalah elemen of surprise. Kadang ketika ada adegan serius, tiba-tiba ada joget TikTok lah, atau ketika tiba-tiba si perasuk lagi bertapa nih, ke-distract bau Indomie. Sesederhana itu tapi cukup menggelitik. Dari segi directing, Regas pernah bilang, Angga Yunanda adalah tipe aktor kalau di-direct harus teknikal. Angga lu maju 5 langkah ke depan, lalu belok kiri, terus berguling-guling, kemudian naik ke pohon. Sungguh daya ingat yang luar biasa. Menurut gue, Angga juga berhasil mendeliver cerita dengan baik sebagai main karakter. Meski menurut gue agak canggung sih dari penggunaan bahasa dialog yang Jakarta campur slang-slang kayak gitu. Cuma agak kaku lah. Nah, justru gue amazed sama Maudy Ayunda. Crazy performance. Dan mungkin menurut gue Maudy Ayunda adalah yang paling kelihatan natural secara verbal kah, dan sama sekali gak kelihatan canggung secara intonasi, bahasa dialog, dan olah gerak pun luas banget. Dan menurut gue dia salah satu MPV di film ini. Dan sekelas Mbak Anggun, international level, pernah main di series Prancis. Ketika dikasih peran Mbak Sanggar, mantap cok. Dia menurut gue sukses lah menjadikan peran seorang guru, peran seorang yang mengholding semua murid-muridnya. Dan Chico, dia aktor yang pemikir dan yang paling kelihatan mendaerah banget, melokal banget, menjamet banget si Chico ini. Bahkan dengan Angga Yunanda, Angga masih terlihat agak ngotak menurut gue. Dan Brian ya cukuplah untuk mengisi porsi-porsi di cerita. So dan buat Regas, dia tahu bagaimana cara untuk mentreatment tiap aktor dengan cara yang berbeda, dan mereka bisa memberikan kemampuan terbaiknya di film ini. Dari segi visual, jujur, Mas Gunnar sangat selektif dalam pemilihan lensa dalam menciptakan point of view yang berbeda untuk setiap feeling dan situasional scene yang dirasakan karakter. Dengan lensa tele dan shaky moving untuk memperlihatkan chaos kesurupan saat sambat, wide shot dan slow-mo untuk memberikan dreamy effect. Dan favorit gue adalah ketika Angga menjadi lintah darat, dia harus merangkak di jalanan, sawah, kebun, perjalanan gersang, sampai dia berhenti di kaki security dengan true movement, mengikuti pergerakan Angga yang lambat, merangkak, visual dramatis yang solid. Dan scene terfavorit gue adalah ketika Maudy Ayunda kesurupan kutu, dan orang-orang yang kesurupan pun ikut-ikut loncat di layar pertama realitas, kemudian masuk ke layar kedua, dan di layar ketiga yang kesurupan itu termasuk Maudy Ayunda melompat-lompat di udara, dan semakin lama semakin ke langit tuh. Itu seperti kayak slow mo efek, liar banget lah. Itu Regas sangat-sangat berani untuk mengambil imajinasi seliar ini gitu. Inilah kalau sutradara diberi kebebasan untuk mengeluarkan semua isi idealis yang ada di kepalanya.
Dan yap, overall menurut gua kalau kalian nonton film Parasuk, kalian bakal dapat experience yang belum pernah kalian dapatin di film-film Indonesia sebelumnya, terutama yang menceritakan kelokalan. Uregas memang jagonya membuat budaya kita tuh terlihat happiness, terlihat enjoy, terlihat bahwa nggak semua budaya yang ada di Indonesia itu selalu berbau-bau mistis, selalu dibungkus dengan ketakutan gitu. Jadi kalau kalian nonton dengan sound design yang mantap, alunan musik tradisional, kalian pasti gak akan nyesel. Jangan lupa nonton Para Prasuk di bioskop. Let's go.